Oke, kembali lagi ke video YouTube aku. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai function, sintaks function pada MATLAB untuk pembuatan fungsi sederhana ya. Nah, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, kalau saya akan melanjutkan penggunaan sintaks function ini dalam pembuatan fungsi dengan input pada video saya kali ini. Oke, jadi sekarang saya akan membuat fungsi dengan input. Oke, nah pada penggunaan sintaks function pada MATLAB untuk membuat fungsi sederhana, kita bisa lihat kalau fungsi sederhana itu berisi tentang fungsi pada penjumlahan dan fungsi pada pengurangan. Nah, kalau untuk fungsi dengan input, dia itu lebih luas cakupannya, nggak hanya berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalnya kita buat contohnya ya, clear CLC. Oke, kita klik run. Oke. Nah, untuk fungsi dengan input ini sebelumnya kan kita udah pelajari tentang cara memasukkan angka dengan konsep input itu dengan menggunakan yang namanya linspace. Misalnya kita buat angkanya. Oke, di sini kita akan buat yang namanya fungsi dengan input. Oke, kita buat misalnya fungsi dengan input. Kita buat dulu judulnya. Oke, kemudian kita buat function. Misalnya untuk yang ini kita buat fungsi pada hiperbola. Fungsi pada parabola. function pada parabola. Pada parabola X. Oke. Kalau kita bicara tentang X, maka pasangan X adalah Y. Oke, kita buat dulu N. Kalau ada yang namanya X, maka kawannya adalah Y. Oke, kita buat Y-nya misalnya X. X pangkat X. Perhatikan cara membuat rumusnya ya. X pangkat 3. Kita tambahkan dengan C. Oke, kita klik enter. Nah, setelah itu setelah kita buat ini, seperti biasanya untuk buat yang namanya persamaan, yang berkaitan dengan persamaan, maka kita harus buat data dengannya. Nah, yang namanya input seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa buat datanya itu pakai yang namanya linspace. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu linspace. Oke, misalnya kita buat datanya itu adalah A. Misalnya kita buat datanya C aja ya, C sama dengan linspace. Baru kita buat datanya misalnya minus 3 ya. Minus 3. Minus 8 aja ya. Minus 8
Baru batasnya itu kita buat 8, banyak angkanya 50. Oke, kita tutup. Setelah itu kita klik run. Nah, kita lihat di command Windows nih. Inilah nilai dari C-nya. Nilai untuk C, ini space. Oke, karena kita bicara tentang fungsi pada parabola, maka kita harus buat di sini keterangan mengenai parabola, syarat parabola itu. Oke, misalnya kita buat parabola supaya fungsi dari parabola yang ini ada gunanya, haruslah kita buat syaratnya di sini. Saya kita buat parabola parabola X ya. Parabola C. Parabola C karena ini nama datanya kita buat C. Oke, kita klik run. Ups, ada kesalahan di sini. Bentar ya. Oke, ternyata kita punya kesalahan ya di bagian sini. Kita terdapat kesalahan di sini. Oke, ini C ini maksudnya konstanta. Misalnya kita buat konstantanya itu 4. Oke, kita klik run. Nah, keluar di command Windows nilai Y-nya. Jadi di sini karena nggak ada ketentuan, karena nggak ada nilai, supaya lebih spesifik nilai C-nya, kita harus masukkan nilai C pada bagian fungsi parabola ini. Oke, setelah itu oke. Seperti pada penggunaan kita yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada suatu fungsi persamaan kita bisa membuat grafik. Oke, untuk membuat grafik itu kita bisa pakai yang namanya sintaks plot yang sudah kita pelajari sebelumnya. Gimana cara membuat plot? Cara membuatnya adalah plot baru buka kurung X, Y. Oke, kita klik run. Nah, pada bagian sebelah kanan bisa kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Inilah parabola untuk parabola plot pada fungsi parabola X-nya. Oke. Coba kita ganti, misalnya kita buat X kuadrat biar berbentuk kurva. Coba kita tes ya. Yang seperti bentuk ini dia. Kita pakai X pangkat 2 saja ya, biar lebih rapi kelihatannya, biar lebih cantik. Kalau yang tadi kan garisnya agak membingungkan ya, jadi kalau kayak gini lebih cantik. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita buat ya, kita pakai gambarnya itu hanya 1 atau fungsi parabolanya hanya 1. Kalau misalnya kita buat syarat untuk parabolanya itu lebih dari 1, kita bisa pakai kita buat misalnya datanya itu lebih dari 1 ya. Oke, kita Ctrl C, kita enter, kita Ctrl V. Misalnya ini kita buat namanya D. Nama datanya D. Ini misalnya minus 3 ya. Minus 3, ini 3. Datanya kita buat 45 aja. Oke. Kita mau buat parabola.
parabola D. Oke, kita klik run. Nah, sama seperti sebelumnya. Pada fungsi plot, seperti yang kita ketahui, kalau kita mau buat dua plot biar plotnya itu gabung dalam satu figur, kita pakai yang namanya sintaks hold on, biar dia bisa dalam satu ini untuk plot pada parabola C dan plot parabola D. Oke, kita pakai yang namanya fungsi hold on. Kayak mana, masih ingat? Oke, kita buat di bawah parabola C itu hold on. Jangan lupa kita tutup. Hold off. Oke. Kita klik run. Nah, kalau kita bisa memperhatikan di sini, untuk bisa kita lihat kalau ada dua grafik sebenarnya di sini ya, karena ini warna merah, sedangkan yang ini adalah warna biru. Jadi ini sebenarnya udah berfungsi, udah bisa kita tampilkan parabola C dan parabola D dalam satu figur dengan sintaks hold on. Hanya saja dia itu tergabung ya, tergabung dia plotnya. Oke, supaya bisa kita lihat lebih jelas lagi terkait penggunaan hold on pada pembuatan fungsi parabola ini, kita buat lebih banyak lagi parabolanya. Oke, syarat parabolanya misalnya kita buat kita buat aja satu datanya, tapi parabolanya banyak, ketentuan parabolanya. Kita buat aja datanya itu C ya, data C. Oke, kita buat namanya parabola H. Parabola C. Nah, di sini supaya yang ini untuk grafiknya ini lebih banyak, perbedaan antara plotnya ini gak tertimpa gini ya kan, kita bisa pakai di fungsi parabolanya itu yang ini, pakai ketentuan X, P, C. Nah, C. Oke. Di sini untuk Y-nya kita ubah juga jadi P dikali X kuadrat. Ini umpama seperti koefisien pada variabel X. Oke. Sedangkan C-nya itu adalah konstanta. Jadi di sini nanti adalah bebas tergantung pada ketentuan di bagian parabola yang di sini. Jadi karena ini kita ubah keterangannya adalah XPC, berarti di sini nggak hanya parabola C, berarti kita ubah juga C, C-nya nanti diambil dari bagian data lim space yang ini. Baru P-nya kita ubah, kita tambahin juga P di sini. Misalnya P-nya kita buat kita buat aja lah 3. Sedangkan konstantanya kita buat misalnya 4. Oke, kemudian kita buat parabola D-nya. C juga sama, karena kita ambil data dari C. Baru kita buat misalnya 1. Lebih besar ya. Kita buat 5,6 aja. 5,6. Kita Ctrl C.
12V. Oh my god. Oke, kita buat datanya 67 ya. Oke, kita buat di sini lagi. 78. Oke, kita perbaiki. Klik run. Ups, ada kesalahan. Di sini ada kesalahan. Oh ya. Kita perlu perhatikan di sini harusnya ada keterangan bintang. Oke, kita klik run. Nah, bisa kita lihat di bagian ini. Nah, fungsi dari hold on tadi, sintaks dari hold on tadi berfungsi pada pembuatan plot untuk fungsi parabola. Jadi, bisa kita perhatikan. Bisa kita perhatikan beginilah cara penggunaan sintaks function pada MATLAB untuk pembuatan fungsi dengan input. Fungsi dengan input yang mana inputnya itu berisi data dari data yang bebas, data yang lebih banyak gitu, dengan menggunakan yang namanya linspace. Oke, sekian mengenai penggunaan sintaks function untuk pembuatan fungsi dengan input. Selanjutnya, penggunaan sintaks function yang berkaitan dengan fungsi dengan output akan saya jelaskan pada video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.